percayakan buat setiap kami, sehingga malam ini kami ada sebagaimana kami ada dalam persekutuan yang indah lewat Zoom ini Tuhan, dan berkati setiap pembicaraan kami, baik lewat pembicara yang bersaksi maupun hamba-Mu yang menjadi host malam ini, urapi penuhi dengan kuasa-Mu dari surga, dan biarlah semua yang melihat pemirsa yang lewat live streaming maupun yang langsung lewat Zoom, malam hari ini berkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami semua akan mengalami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tony Mulya buat doanya. Dan teman-teman semuanya, malam ini kita membahas kala Tuhan tak terpahami. Dalam hidup ini sering terjadi hal-hal yang di luar dugaan, di luar kendali, bahkan mungkin yang paling terakhir sekarang ini ya kita semuanya mengalami pandemi COVID. Dan kita dikejutkan dengan si A, si B yang dipanggil Tuhan, padahal masih muda, pelayanannya sungguh-sungguh, apalagi keluarga yang mengalami. Apalagi yang awal-awal sekali dipanggil Tuhan itu bahkan semuanya belum siap, rumah sakit, pemakaman, sehingga saya mendengar cerita bagaimana seorang dipanggil Tuhan dan anaknya betul-betul menangis histeris, sedihnya luar biasa karena bapaknya nggak diganti baju, masih pakai baju pasien itu dibungkus plastik kayak dilakban, kayak barang. Lalu dimasukkan peti, petinya dilakban, dan keluarga pun nggak boleh ke pemakaman. Hanya pegawai yang memakamkan. Itu sebuah kehilangan yang tentu berbeda ketika orang tua sudah usia, lalu awalnya sudah sakit duluan, sudah berobat tahun lalu, sembuh lagi. Itu mungkin kita lebih siap, tapi minggu lalu sehat, 2 minggu lalu sehat, terkena COVID, dalam hitungan 14 hari, lalu dipanggil Tuhan, dan ketika dimakamkan pun, selain dengan yang saya ceritakan tadi, ternyata pemakamannya juga menolak. Padahal rumah sakit kasih deadline, dalam waktu 4 jam harus dibawa, sehingga malam-malam kesana kemari mencari tempat pemakaman. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa bertanya, Tuhan ada di mana? Atau Tuhan kenapa hal ini terjadi? Nah, hari ini kita ada 3 tamu ya. Yang pertama Pak Gideon, lalu Pak Himawan, dan yang saya tambahkan mendadak. Saya begitu ingat tema ini baru mikirin tadi sepanjang hari ngelukis gitu sore-sore. Saya punya dulu anak buah saya, sekarang jadi teman pelayanan ya Kak Pujianto. Nah, kita mulai dengan Pak Gideon ya. Pak Gideon ini panjang pelayanannya, pernah di Semarang, pernah di fokus pada keluarga, lalu ke Samarinda menggembalakan jemaat. Ya, selanjutnya nanti biar Pak Gideon yang akan memperkenalkan diri ya. Jadi selamat malam Pak Gideon. Selamat malam Pak Jarot. Ya, Pak Gideon Apit di IFGF Samarinda ya Pak? Iya Pak. Ya. Saat ini lagi lockdown di Lipo Karawaci. Wow, kejebak di Jakarta. Ya, saat teman-teman saya dengan Pak Gideon ini bersama-sama menulis buku yang judulnya Berani Mendisiplin Anak. Jadi buku itu merupakan ringkasan dari 4 bukunya James Dobson. Yang karena Pak Gideon ada di fokus pada keluarga, dan James Dobson ini fokus on the family di Amerika. Maka Pak Gideon mendalami buku itu, dan akhirnya kita jadikan buku berdua yang judulnya Berani Mendisiplin Anak. Lalu Pak Gideon pernah menghubungi saya ya untuk 1 buku lagi yang judulnya sebenarnya tema malam hari ini gitu ya, Kala Tuhan Tak Terpahami. Tapi waktu itu saya tidak siap dengan tema itu. Jadi malam ini aja kita bedah. Ya, Pak Gideon, kala Tuhan tak terpahami. Sebenarnya apa yang Bapak alami bisa berikan kesaksian sehingga sepertinya waktu itu sulit memahami Tuhan.
Atau mungkin boleh kasih perkenalan, kalau perkenalan tadi saya kurang, setelah itu berikan kesaksian tersebut Pak Gideon. Ya, sebetulnya judul ini adalah judul bukunya Jim Dobson. Ya, itu Make God Doesn't Send. Nah, di situ Jim Dobson Pak Himawan ini dulu direkturnya Focus on the Family ini ya, di Indonesia. Pak Himawan ini rekan sejawat saya, pernah nulis juga konseling pranikah ya Pak, waktu di IFGF Semarang bareng beliau. Dan sampai sekarang buku itu diabadikan Pak, jadi buku panduan untuk pre-marriage counseling di Gereja Sinode IFGF seluruh dunia. Nah, saya membaca bukunya Jim Dobson itu luar biasa, banyak pengalaman-pengalaman, cerita-cerita real story, bahkan termasuk kisah keluarganya. Banyak hal yang tidak terpahami kok bisa terjadi kayak gitulah. Nah, hal itu juga sebetulnya yang saya alami pribadi Pak Jarod. Ya. Saya sebetulnya saya di jadwal Pak Jarod itu kalau nggak tanggal 3, tanggal 9, betul ya Pak? Ya. Tapi kok kenapa dijadwalkan tanggal 12? Pas hari ini Pak, tanggal 12 itu pas meninggalnya istri saya 1 tahun Pak. Wow. Kok bisa tepat banget 1 tahun ya, tanggal 12 Oktober. Wah, ini Tuhan yang atur ini. Ya, saya kemarin jemaat kami, karena saya nggak bisa ke Samarinda, jemaat dengan leader-leadernya ke tempat pemakaman istri saya di sana. Dia tunjukkan foto-fotonya 1 tahun. Besok pastor Ibu Erni, Ibu Gembala meninggalkan kami katanya. Udah sukacita, bahagia di rumah Bapak. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengalami hal ini betul-betul. Saya jujur, saya sempat stres berat saya. Ditinggal oleh garwo itu ya, si garnyowo. Belahan jiwa saya. Benar-benar saya mengalami stres berat saya. Terus gimana Pak waktu itu bisa bangkit dari, atau mungkin sebelum bangkit, seberapa parah stresnya Bapak waktu itu? Maksudnya kan Bapak seorang hamba Tuhan, seorang gembala, begitu kehilangan istri bisa stres juga ya Pak ya? Stres Pak. Pendeta juga manusia kan Pak. Tidak ada gejala-gejala apa-apa dengan istri saya. Dia sehat-sehat, bahkan awet muda. Orang memperkirakan istri saya itu umur 30-an, Pak. Jadi kalau kemana-mana bareng sama saya disangkanya drivernya dia, Pak. Waktu itu ada dalam ibadah di gereja, pas saya yang khotbah, tema 1 tahun itu tentang greater blessing. Dan dimulai dengan by faith, dengan iman. Jadi khotbah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu by faith. Oleh iman, dengan iman. Karena iman, khotbah itu terus. Nah, aneh-anehnya itu Pak, nggak biasanya istri saya itu manjaan sama saya 1 minggu sebelum dipanggil Tuhan. Itu di mobil itu melukin saya, mesraan dengan saya nggak tahu ada tanda-tanda apa kayak gitu ya. Saya menikah 25 tahun, tidak ada tanda-tanda apa, cuma 3 hari sebelum dia dipanggil Tuhan, saya bermimpi itu gigi saya tanggal, Pak. Saya rupanya kurang peka juga, saya nggak percaya yang kayak gitu soalnya ya, saya dianggap biasa aja. Rupanya itu pertanda saya akan kehilangan orang yang saya kasihi. Jadi ketika dia ibadah, waktu ibadah juga di sini ada jemaat kita juga dari IFGF, mereka jadi saksi sejarah, saksi mata juga. Kita ibadah kita jam 9 pagi, itu jam 8 itu kita KP break, di situ semuanya tidak ada gejala-gejala apa, dia ketawa-ketawa, sukacita. Ketika selesai firman Tuhan, masih sukacita. Begitu diputarkan video Pastor Jimmy yang Blue Fire di Kawah Ijen, Pak.
ya di Bondowoso, itu tiba-tiba istri saya itu ketawa keras sekali. Habis ketawa keras sekali, kemudian tiba-tiba Alkitabnya itu jatuh, Pak. Alkitabnya jatuh, kemudian didekatin sama leader saya, dia pingsan, kemudian saya bawa ke rumah sakit, kemudian di rumah sakit pembuluh darah di otaknya itu udah pecah, Pak. Pembuluh darah di otak itu pecah. Dan kemudian dioperasi, dan dokter bilang, saya rupanya kurang berhikmat juga. Disangkanya dokter 4 hari akan pulih dari kesadarannya. Rupanya dokter itu bilang kepada saya, berpuluh-puluh tahun saya menangani pasien yang sedemikian, hanya 1-2 orang yang bisa bertahan 2-4 hari, paling lama. Akhirnya kami berdoa. Tuhan izinkan kok bisa sampai 35 hari, Pak. Dan 35 hari itu keadaan jantung istri saya sehat, paru-paru istri saya sehat, ginjal istri saya sehat, semuanya sehat, Pak. Tapi dia antara tubuh dengan ke otak ini nggak nyambung dia. Jadi nggak sadar. Saya berdoa, saya 35 hari itu nggak tidur saya. Makan juga udah nggak nafsu. Saya berdoa, saya ngundang berdoa. Dan saya meyakinin benar khotbah saya by faith, dengan iman saya berdoa. Karena saya tidak boleh menjenguk lama-lama di situ, hanya 1 hari itu 2 kali, pagi sama sore. Jadi saya berdoa seperti berdoa di tembok ratapan, Pak, di sampingnya tempat pembaringan istri saya. Saya berdoa. Tapi tidak Tuhan izinkan pada hari yang ke-35 Tuhan panggil, Pak. Saya waktu itu stres berat. Kok kenapa ya Tuhan nggak melakukan mujizat? Kok kenapa Tuhan nggak memberikan kesembuhan? Nah, itu yang saya pahami. Padahal semua doa-doa pendeta-pendeta yang hebat, dan Pak Jarod ketahui, Pak Him dan saudara-saudara ketahui, yang menangani istri saya itu 14 dokter spesialis, Pak. Karena kalau istri saya itu sehat, sembuh, itu grade rumah sakitnya itu naik, Pak. Makanya seluruh biaya-biaya itu benar-benar hampir 2M, Pak, ditanggung semua dari BPJS atau rumah sakit tersebut, Pak. Karena asuransi saya nggak meng-cover. Wow. Jadi itu ya salah satu ada kebaikannya itu, Pak. Ya, karena semua foto-foto ini mujizat, dia bilang. Pak Pendeta, ini mujizat. Jadi dengan sakit penyakitnya istri saya udah. Ke-mute, Pak. Suaranya Pak Gideon hilang. Tekan mute. Ya. Oke, ya. Orang yang pecah pembuluh darah ini bisa sampai 30 hari lewat, itu luar biasa. Ini mujizat ya. Ya, saya waktu itu memang stres berat ketika dipanggil Tuhan istri saya tersebut. Anak saya akhirnya ya, waktu istri saya dibilang udah nggak ada, saya masih seperempat jam itu saya masih mendoakan, saya percaya. Saya by faith, saya berdoa, ada mujizat, orang mati bisa bangkit, orang mati bisa bangkit. 15 menit saya, Pak. Saya nggak rela istri saya. Tapi rupanya Tuhan udah waktunya dia menyelesaikan agenda-agendanya di dunia ini. Ya, terakhir Pak, memang satu hal kekurangannya dia kekurangan tidur, Pak. Nah, yang mungkin buat ini pelajaran karena dia salah satu pionir. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya GBA, Gerakan Baca Alkitab. Mulai dari 5 orang, sekarang udah ribuan bahkan jutaan yang mengikuti Gerakan Baca Alkitab, dan dia salah satu pionirnya, hostnya, yang merekap siapa yang belum baca Alkitab, apa segala macam. Jadi dia kalau tidur itu sampai jam 2, Pak. Mereka yang belum baca Alkitab, belum memberi laporan, dia SMS, dia WA-in, dia ingetin, Pak.
Nah, itu mungkin kekurangannya, dia kurang istirahat, Pak. Oke, Pak Gideon. Dan tidak kebetulan hari ini adalah 1 tahun Ibu dipanggil Tuhan. Saya pun juga nggak nyangka ya, karena waktu itu ada perubahan ya. Harusnya hari ini Pak Daniel Panji, tapi Pak Daniel Panji ternyata ada acara yang lain. Ya udah, saya tawari Bapak, Pak bisa maju. Ya, ternyata setahun Ibu dipanggil Tuhan dan temanya pas. Kala Tuhan tak terpahami, yang Pak Gideon alami adalah Tuhan memanggil Ibu di usia yang cukup muda dan dalam keadaan sehat. Nah, Pak Gideon, gimana dulu akhirnya bisa mencapai titik balik, terus bangkit dari stres, bangkit dari kesedihan, bangkit dari kesendirian, lalu melanjutkan pelayanan, dan kalau hari ini emang wajah Bapak sudah bersukacita gitu ya. Tapi waktu itu gimana Pak bangkitnya, Pak? Ya, waktu itu memang saya berat badan saya langsung ini juga drop juga saya. Saya bangkitnya dengan satu firman dari senior saya, Pastor Erna Iskandar. Pendeta Erna Iskandar, dalam malam penghiburan itu dia memberikan satu kata-kata profetik yang luar biasa. Pastor Gideon, kamu sangat mengasihi istrimu, karena kemana-mana saya selalu berdua, Pak. Nggak pernah saya berangkat sendiri kemana-mana, itu honeymoon terus, Pak, berdua terus. Kamu sangat mengasihi, kamu sangat peduli, kamu sangat perhatian dengan istrimu, tetapi kamu ketahui malam hari ini bahwa Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik, lebih peduli, lebih mengasihi istrimu. Dari kata-kata profetik itu saya diingatkan terus itu yang membuat saya bangkit, itu yang membuat saya pulih kembali, ya, karena saya meyakini benar di dalam, saya mencatatnya itu di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, itu istri saya itu telah mengakhiri pertandingan dengan strong, ya, finishing strong. Istri saya sudah mengakhiri pertandingan iman di dunia ini dengan baik, finish well. Bahkan istri saya dipanggil Tuhan, telah mengakhiri pertandingan iman, dan dia telah berhasil keluar sebagai pemenang dengan memelihara iman, finishing glory. Pada saat dia semangat-semangatnya mengajak, menggerakkan orang-orang Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk mereka cinta firman Tuhan. Wah, pada saat dia semangat-semangatnya melakukan one-to-one, discipleship, pemuridan, Tuhan memanggil dia finishing glory, ya, mengakhirinya dengan kemuliaan, Pak. Wow, itu yang membuat saya bangkit. Iya, terima kasih Pak Gideon. Nanti saya akan kembali ke Pak Gideon ya untuk memberikan tambahan hikmah atau inspirasi yang Tuhan dapat dari kisah ini. Tapi sebentar saya akan mengundang Kak Pujianto dulu. Kak Pujianto siap? Ya, Kak Pujianto boleh di unmute. Ya, jadi nanti kita kembali ke Pak Gideon dan juga ada Pak Himawan di sini. Tapi saya mau minta, saya panggilnya Kak Puji ya, Kak Pujianto ini untuk bersaksi karena cukup seru ya. Yang pasti dulu dia sempat beberapa tahun bekerja dengan saya di Happy Holy Kid, lalu sekarang menjadi agen properti. Tapi yang mau disaksikan adalah mengenai anak, ya. Jadi coba disaksikan Kak Puji, Pak Yosua itu anak keberapa, atau diceritakan dari awal boleh, silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Ini temanya memang pas banget sama saya, karena kadangkala kita sulit untuk memahami Tuhan. Ya. Saya pelayanan anak itu panggilan hidup saya sampai sekarang. Jadi saya tetap melayani anak-anak, dan ya itu memang sudah panggilan ya. Banyak tawaran-tawaran untuk melayani yang lain-lain gitu, tapi kok kayaknya kurang pas gitu.
Jadi saya tetap di pelayanan anak. Dan waktu itu kira-kira 11 tahun yang lalu ya, atau detailnya saya mungkin nggak ceritakan, tapi waktu itu saya memang benar-benar tidak memahami waktunya Tuhan, tidak memahami Tuhan, sulit banget memahami, karena saat itu saya sedang aktif-aktifnya pelayanan anak. Ya, saya lagi KKR di mana-mana. Selain diutus JDA, saya diutus Pak Jarod juga ke beberapa kota. Lalu kemudian gereja. Lalu saya punya ministry dengan teman-teman di Raja Wali Kecil juga banyak diundang pelayanan gitu. Nah, saya juga waktu itu 90% bahkan 95% waktu saya dihabiskan untuk fokus kepada anak-anak. Saya bekerja di Happy Holy Kid bersama Pak Jarod setiap hari. Saya memikirkan anak, bagaimana saya menciptakan lagu, bagaimana saya bikin cerita. Waktu itu Pak Jarod juga pernah bilang, melamun saja saya bayar gitu. Ya, melamun saja saya bayar, Ji, karena saya melamunan anak gitu. Pokoknya fokusnya anak. Tapi saat itu juga saya diperhadapkan di satu masalah yang berhubungan dengan anak gitu ya. Saya menikah dengan istri saya orang Batak, itu anak itu paling ditunggu-tunggu gitu ya. Lalu kemudian waktu saya lagi dahsyat-dahsyatnya saya fokus, saya pelayanan anak, Tuhan ambil anak saya. Waktu itu anak saya lahir baru 3 hari setelah lahir, 3 hari, lalu kemudian Tuhan panggil. Saya nggak tahu sakitnya apa, tapi pokoknya meninggal aja. Dokter juga bilang saya nggak tahu sakitnya karena belum dideteksi dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu menjadi pukulan buat istri saya. Waktu itu saya masih tegar gitu, tapi saya bingung. Kenapa ya? Saya pelayanan anak, saya fokus sama anak-anak itu. Kok anak saya dipanggil pergi gitu. Sampai saya tuh ada lagu yang saya bolak-balik, yang saya lupa lagunya, intinya saya nggak percaya gitu. Saya ini pelayan anak gitu. Saya apa dosa saya apa gitu? Saya jaga kekudusan, saya mesbah doa, istri saya hamil, saya tumpangi tangan, saya doakan, kata-kata profetik, saya nubuatin, tapi kok dipanggil juga gitu. Dan saya lihat istri saya itu stres sampai kepalanya dijeduk-jedukin ke tembok, sampai saya bilang, ayo doa. Bilang, apa perlu doa gitu? Ayolah kita datang sama Tuhan. Apa Tuhan masih sayang sama kita gitu? Pokoknya udah nggak bisa disadarkan. Intinya mulai kepahitan sama Tuhan. Tapi saya tetap merenung gitu. Kenapa ya? Lalu kemudian teman-teman saya, pelayan saya itu justru bukannya menguatkan, tapi ya dengan kata-kata yang sudahlah, anak itu nggak segalanya gitu. Waduh, ini ditunggu-tunggu loh. Kita tunggu-tunggu, anak itu buat kita segalanya, apalagi istri saya orang Batak. Tapi akhirnya singkat cerita, lambat laun kita dekat lagi sama Tuhan. Akhirnya Tuhan sadarkan, saya tetap melayani anak-anak, saya tetap bekerja, saya ceria, saya dihibur sama Pak Jarod waktu itu. Saya bilang, udah bangkit Uji. Saya bilang, yes Pak, saya bangkit gitu. Lalu kemudian saya mulai bersyukur sama Tuhan, ya sudahlah. Tapi saya masih ingat satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 tentang Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan waktu itu setiap KKR itu yang saya kasih tahu ke anak-anak bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan.
Oh, saya amin, saya percaya firman Tuhan, bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera. Ya sudah, saya bawa istri saya untuk kembali lagi berdoa. Lalu kemudian ternyata waktu dites istri saya memang sakit pengentalan darah. Ya, jadi waktu sebelum anak pertama nggak dites pengentalan darahnya, ternyata pengentalan darah. Yang akhirnya karena ini harus anak kedua, saya suntik. Ya, pagi sore saya suntik perutnya. Dari saya itu udah masuk, saya keluarin lagi sampai dia teriak sakit. Saya itu mirip sama Pak Jarod. Kalau lihat darah atau ini udah saya pingsan gitu. Waduh. Tapi karena saya karena saya pengen banget punya anak, saya belajar, saya patahin itu ketakutan-ketakutan yang akhirnya saya suntik sampai istri saya bilang suntiknya nggak terasa gitu. Suster aja kalah katanya. Sakit tiap hari, pagi sore sampai akhirnya istri saya hamil, punya anak kedua. Waduh, itu luar biasa. Saya senang sekali. Saya sempat masuk ke ruangannya Pak Jarod juga waktu itu. Kalau Pak Jarod masih ingat gitu, Pak, wah sukacita, istri saya hamil. Terus Pak Jarod bilang, jaga. Ya Pak, saya jaga. Dan itu saya lebih perhatian itu dahsyat gitu. Sampai pokoknya jangan kemana-mana, semuanya saya yang lakuin. Istri saya waktu itu masih bekerja di asuransi, jadi pulang pergi naik kereta ke Jakarta, tapi saat itu bilang, udah deh, pokoknya kita fokus sama anak. Waduh, luar biasa. Nah, singkat cerita, saya pelayanan lagi, dan saya hidup seperti biasa, tapi saya lebih fokus, lebih jaga kesehatan yang saya jaga, makan buah, makan sayuran, suntik, dan saatnya harus melahirkan. Dan waktu melahirkan, ya saya sukacita karena semuanya sehat. Begitu masuk ke rumah sakit, dicek, dan lain sebagainya, akhirnya lahir. Wah, begitu lahir, saya kok bingung gitu. Kok nangisnya nggak kencang gitu. Waduh, jangan-jangan sakit. Terus saya patahin, enggak, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya bilang sama dokter, dok, anak saya sehat. Oh, sehat. Gitu. Tapi matanya tuh bukan yang sehat, Pak, gitu. Sehat, tapi perlu masuk dipanasin dulu gitu. Jadi tiap hari dipanasin. Oh, tiba-tiba harus masuk ke ICU. Nah, harus di nafasnya harus dibantu pakai ventilator. Dan akhirnya ternyata anak saya sakit dari hari ke hari, bulan ke bulan, itu nggak keluar dari rumah sakit. Itu sampai harus diendoskopi, cari sakitnya, dan itu tidak ada selang yang bisa masuk karena itu masih kecil anaknya, karena itu bahaya. Lalu kita hubungin rumah sakit di Singapura, apakah ada alatnya, ternyata ada gitu ya. Terus akhirnya digratisin sama rumah sakit di Singapura, dia baik sekali, dia berhubungan dengan rumah sakit di Indonesia, akhirnya gratis dan dibawa ke Indonesia. Hanya ongkos bawa ke Indonesia aja, tapi saya datang karena saya udah habis banyak sekali, lalu saya datang ke Departemen Kesehatan untuk bisa nggak digratiskan, dan akhirnya bisa digratiskan. Lalu dicek, begitu dicek ternyata di paru-parunya itu masih kebalik. Jadi biasanya orang tuh nafas pas ngeluarin kebuka, ini kebalik gitu. Jadi udah susah gitu. Akhirnya 2 bulan, dan bulan ketiga pas malam tahun baru dia dipanggil Tuhan. Dan itu saya justru di sini yang tidak bisa sama sekali memahami Tuhan. Kalau yang pertama istri saya yang stres, yang nggak bisa
doa. Ini yang kedua, saya yang stres. Saya hampir putus asa, saya bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan, mungkin saya nggak harus melayani anak-anak. Saya marah sama Tuhan. Kenapa? Oh, banyak hal. Karena teman-teman saya bilang, mungkin kamu memang ditakdirkan nggak punya anak gitu. Jadi bukannya yang nggak apa-apa, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tapi nggak, ini banyak banget yang udahlah. Mungkin bukan kamu nggak harus punya anak, mungkin hidup kamu berdua juga nggak apa-apa dan lain sebagainya. Wah, ketika anak saya lagi detik-detik mau meninggal, itu saya angkat. Saya bilang, kamu nggak boleh meninggal. Kamu nggak boleh meninggal. Sampai saya bilang, sampai dokter bilang gini, ini harus dilepas. Karena sebenarnya anak Bapak sudah nggak ada nafasnya. Saya bilang, enggak. Akhirnya, karena kasihan juga, akhirnya dilepas. Tapi dia kayak nafas gitu. Saya bilang, kamu hidup. Dan akhirnya, dia terus, akhirnya dokter bilang gini, ini tinggal nunggu. Ini tinggal nunggu. Saya bilang, udah, saya ikhlas dia dipanggil Tuhan. Tapi saya bilang, enggak, saya enggak ikhlas. Tapi kasihan sekali, lalu Tuhan seperti ngomong gini, sudahlah, bilang aja dia akan bertemu dengan saya. Lalu saya bilang gini, oke Dek, Timothy namanya. Oke Timothy, sekarang Papa relakan kamu ketemu sama Tuhan. Berjalanlah. Akhirnya nafas terakhir. Dan saya geletakin ke tempat tidur. Tadinya saya bilang saya bawa aja ke kamar mayat, saya yang bawa. Kata dokter nggak bisa. Ini menyalahi undang-undang aturan di rumah sakit. Dan waktu itu saya kepahitan luar biasa. Saya bilang Tuhan nggak adil gitu. Tuhan nggak sayang sama saya. Tuhan nggak sayang sama istri saya. Tapi istri saya bilang nggak apa-apa, kuat gitu. Tetap ini ada sesuatu. Kamu kan cerita sama anak-anak, kamu harus bersyukur apapun yang terjadi. Saya bilang enggak. Saya kan bukan orang yang jahat sama anak. Saya kan yang mengasihi anak-anak. Saya kan bekerja di anak. Saya kan, tapi memang itu, saya tidak sama sekali. Saya tidak bisa memahami Tuhan. Dulu saya selalu ingat kalau Tuhan, kalau ada masalah, lalu kayaknya masalahnya tidak selesai-selesai. Saya suka ingat Pak Jarod bilang gini, Tuhan itu kalau menolong tuh pasti pas mau mati. Saya ingat banget, pas mau mati. Artinya Tuhan pasti tolong deh gitu. Detik-detik pasti tolong. Tuhan nggak sampai tergeletak gitu. Tapi saat itu saya bilang, saya udah nggak percaya Tuhan nggak tolong saya. Tapi waktu itu saya dikasih libur panjang banget sama Pak Jarod. Pak Jarod bilang, udah kamu mau pergi kemana sama istrinya? Ajak gitu. Tapi bekerja, udah yang penting kamu liburan dulu. Lalu saya ke Bali itu seminggu kalau nggak salah. Seminggu di sana, lalu saya memahami lagi sama istri. Lalu Tuhan ingetin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu kemudian diingetin lagi ayat ini, Tuhan merancangkan damai sejahtera. Masa sih nggak percaya sama firman-Nya? Walaupun susah, walaupun berat, tapi percayalah bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Akhirnya ya sudah, kita jalani lagi, perbaiki, cek kesehatan. Kalau memang Tuhan akan kasih anak, ya kita bersyukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apalah. Akhirnya tahun berikutnya Tuhan kasih istri saya mengandung. Wah, itu luar biasa. Saya jaga lagi, saya suntik lagi. Itu sekali suntik itu botolnya itu 800.000. Itu nggak sampai seminggu. Tiap hari saya suntik. Dan itu luar biasa. Dan akhirnya sudah ke 3 bulan, lalu kita cek kesehatan. Dan luar biasa, itu seperti Tuhan datang, kiamat, karena waktu dicek, ternyata dokter bilang, ini nggak ada isinya. Ini cuman darah. Ada tapi nggak bisa hidup. Waduh, itu saya sama istri
gandengan tapi kayak melayang gitu sampai ke rumah. Terus saya nggak ngomongan tuh beberapa hari, saya bilang, udahlah, ini kayaknya memang Tuhan nggak sayang sama kita. Mungkin emang Tuhan nggak kasih anak sama kita. Ya udahlah, apapun yang terjadi. Terus istri saya bilang, masih tetap pelayanan anak. Ya nggak tahu ke depan masih pelayanan apa enggak gitu. Tapi luar biasa, saya itu selain bekerja di Pak Jarod, waktu itu saya gerejanya itu masih, karena saya dari Kelapa Gading GBI jadi ke PSD itu saya bingung gereja di mana, saya masih cari-cari, tapi saya itu seperti dimuridkan sama Pak Jarod. Saya sering banget dikasih buku, saya baca tentang waktu Tuhan. Saya ada satu bukunya Pak Jarod yang luar biasa, sampai sekarang saya masih simpen itu, buku tentang Raja Wali. Itu saya terberkati di situ, dan itu yang membuat saya, oke lah, saya tetap mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Akhirnya ya sudah, saya bilang sama istri saya, oke, mulai hari ini kita hidup biasa aja, kita bersyukur sama Tuhan, kita jalanin ibadah, jaga kekudusan. Kalau Tuhan kasih anak, ya puji Tuhan. Kalau enggak, nggak apa-apa. Toh kita menikah juga untuk memberkati anak-anak saya banyak. Di gereja manapun, itu anak-anak saya bilang sama istri saya. Tapi tahun berikutnya ternyata Tuhan kasih istri saya positif, dan luar biasa. Saya cek, nah waktu itu saya bilang gini, udah sekarang nggak usah dijaga. Kamu mau naik kereta kemana, naik kereta aja. Kamu mau pulang malam, kerja sampai malam, nggak apa-apa. Udah, serahin aja sama Tuhan. Nah, saya ingat istri saya begitu hamil, bulan pertama, bulan kedua, itu setiap hari pengen makannya kepiting. Yang paling pedas. Saya bilang, nggak apa-apa, makan aja. Nggak apa-apa, udah makan aja. Hampir tiap hari makan kepiting. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih sehat, sehat. Kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kita udah siap. Terus, iya, saya paham dah Tuhan pasti berkati saya. Lalu saya diingatkan satu firman Tuhan tentang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, itu di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kira-kira ayatnya seperti itu. Lalu saya mulai mencari Tuhan. Tapi saya bilang sama istri saya, udah nggak usah ditakutin deh. Makan apa aja, makanlah. Terus saya bilang sama dokter, dokter gimana kalau makan kepiting, sebagainya. Kalau bisa dijaga. Tapi ya terserah sih, tapi harusnya dijaga. Saya bilang, udah makan aja. Saya tes, saya suntik juga tiap hari, tapi ini suntiknya lebih dahsyat lagi. Pagi, sore, tengah malam saya suntik itu. Karena istri saya harus nggak boleh kental. Kalau kental nggak ada asupan, nggak masuk ke janinnya. Dan luar biasa, bulan ke-7 saya harus tes, cek apakah sehat. Waktu tes biasanya sehat, waktu bulan ke-7 itu begitu dites, dokter bilang, pas dites gitu sambil nyanyi-nyanyi, dokternya kebetulan dia itu senang nyanyi gitu, dia nyanyi-nyanyi, begitu nyanyi, dokternya bilang, sekarang masuk ke perawatan. Kenapa dok? Ini jantungnya nggak ada. Sampai saya bilang sama Joshua, dia bilang, kamu tuh ngeprank gitu. Ini jantungnya nggak ada, harus dicek. Waduh, saya hubungin guru-guru sekolah minggu, saya bilang, kalau bisa kakak-kakak puasa buat saya. Semuanya puasa 40 hari khusus buat anak saya. Lalu kemudian akhirnya ternyata lambat laun itu ada lagi gitu, dan akhirnya dokter bilang gini, atau sampai bulan ke-9 di rumah sakit aja gitu. Saya bilang nggak bisa, nanti istri saya malah justru stres. Udah deh ke rumah, tapi nanti saya cari suster atau perawat yang ngecek gitu, cek terus. Dan itu trauma sekali buat kami. Lalu akhirnya bulan ke-9 itu September, pokoknya 999 itu udah beres semuanya, harus masuk ke rumah sakit. Terus saya
ambil puasa Daniel, puasa Esther 3 hari sama sekali nggak makan nggak minum, dan saya di situ mulai coba memahami gitu maunya apa sih Tuhan buat saya gitu. Dan 3 hari itu saya tunggu istri saya saya lebih prepare lagi, saya cari rumah sakit yang agak pengalaman, agak lama itu di Cikini, PGI Cikini, itu profesor-profesor tuh banyak yang ngecek. Istri saya itu juga nggak cuma satu dokter gitu, karena banyak darah yang harus dicek dan lain sebagainya. Lalu begitu tanggal 9 bulan 9 ternyata anak saya lahir. Lalu istri saya begitu lahir yang ditanya, "Dok, anak saya nangis apa enggak?" Dokternya bilang, "Wah, luar biasa, nangisnya kencang, Bu." Waduh, akhirnya saya bawa ke depan, lalu saya nyanyi segala yang terbaik, saya puji Tuhan, puji syukur di situ, dan itu seperti KKR. Karena di jalan orang-orang pada datang, saya abaikan tangan, saya bilang segala puji syukur. Sampai dokternya bilang, "Jangan lama-lama." Udah dok, nggak apa-apa. Dan luar biasa. Dan lahirlah Joshua Evano Giesta yang sampai sekarang sehat dan pintar. Anaknya ini tapi paling Joshua mana tuh? Nah, Joshua anak tunggal tapi anak keempat ya. Haleluya. Tuhan beri kekuatan luar biasa sampai 3 kali keguguran. Kesaksian saya. Ya, terima kasih Puji. Dan sekarang saya akan ke Pak Himawan ya. Selamat malam Pak Himawan. Malam Pak Jarod. Ya, ini kita sudah mendengar dua cerita ini. Ini ya, ini Pak Himawan boleh nambahin cerita atau boleh komentari? Waduh, terus terang ya, keren-keren ya maksudnya. Ya, ini apa yang dialami oleh Pak Gideon, Kak Puji itu luar biasa lah, luar biasa. Saya bisa memahami ya pergumulannya ya. Pak Gideon saya tahu juga sama-sama di Semarang, itu kemana-mana pasti berdua tuh. Oleh kalau nggak mungkin ada Pak Gideon tanpa Bu Erni, itu selalu berdua layanan kemana-mana, gitu ya. Selalu. Kalau kehilangan jadi terasa ya Pak ya. Kerasa banget. Gitu kalau ya. misalnya selama ini berantem terus gitu, hilang nggak apa-apa ya. Betul. Kan banyak guyonan kayak gitu tuh. Selama ini kok saya dulu mana-mana berdua, terus kehilangan satu ya, makanya tuh sampai stres juga ya. Wah iya, kemana-mana berdua terus. Oke, silakan Pak Himawan. Ya, saya juga bisa memahami juga Kak Puji gitu ya, pergumulannya. Sekarang ketika cerita mungkin enteng kesannya ya, tapi tadi saya bisa nangkap juga bukan hal yang mudah untuk diceritakan gitu pergumulannya, karena harus melalui 3 kali gitu ya. Tapi memang ini pergumulan yang luar biasa. Saya ingat sekali gitu ya, ketika masih muda gitu ya, dan kemudian juga beberapa kali saya mengikuti di sekolah minggu bagaimana sejak anak-anak itu ditanamkan dengan satu pengajaran bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan akan selalu kasih yang terbaik, Tuhan akan selalu kasih yang pokoknya indah-indah gitu ya. Dan termasuk tadi ya, Tuhan pasti menolong, Tuhan tuh pasti mengasihi, Tuhan tuh penuh kasih, Tuhan tahu kebutuhan kita kok, Tuhan tahu ini kita. Tapi ketika diperhadapkan dengan realita yang dialami Pak Gideon, yang dialami Pak Puji gitu ya, saya pun juga sempat bergumul ketika saya tidak bisa ketemu dengan ayah saya, ayah kandung saya, padahal hubungan saya dekat sekali dengan ayah saya. Cuman gara-gara aturan rumah sakit saya nggak bisa ketemu, tapi belum sempat saya ketemu, belum sempat dengar pesan-pesan terakhir beliau, saya harus menerima kenyataan bahwa ayah saya kandung dipanggil Tuhan. Buat saya juga nggak gampang gitu. Buat saya nggak gampang. Tapi satu hal ya, semakin kita berusaha untuk memahami Tuhan, kita coba, apalagi kemudian kita paksakan logika kita yang sangat terbatas, seringkali kita lupa ya bahwa Yesaya 55:8 itu rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Gitu.
Seperti tinggi langit dan bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang yang kita pikir terbaik buat kita, kadang yang terpikir terindah, termanis buat kita, itu Tuhan tahu yang lebih daripada itu. Tuhan tahu yang lebih daripada yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Itu satu yang kita mesti tahu gitu ya, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi tanpa izin Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Ketika kita menjalaninya, mungkin kita nggak ngerti. Tapi setelah kita melalui masa-masa sulit itu, kita malah bisa mengerti, iya, berarti memang Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti itu, mempersiapkan saya untuk sesuatu yang lebih besar, untuk lebih baik. Kita nggak boleh kita nggak boleh lupa bahwa sampai kapanpun kita nggak akan pernah benar-benar bisa memahami jalan pikiran Tuhan. Dan kemudian seringkali kita juga gini, bahwa ketidakberuntungan atau sesuatu yang tidak enak, banyak orang berpikir begini, pasti karena kamu banyak dosa. Kan persis kayak teman-temannya Ayub gitu ya, ketika Ayub yang saleh, Ayub yang begitu luar biasa ngikutin tata aturan hukum Taurat pada waktu itu gitu ya. Tuhan izinkan semuanya habis sampai kena penyakit. Teman-temannya langsung bilang sama Ayub, udahlah kamu tuh ngaku aja kamu punya salah apa gitu ya. Kita sebagai manusia begitu gampangnya menghakimi orang lain. Ketika kita mengalami kejadian tidak mengenakan pun, kadang-kadang kita juga terbersit, salah saya apa ya Tuhan ya, persis kayak Ayub lah pokoknya, ini salahku apa ya gitu ya. Dan kemudian kita sibuk untuk refleksi ini, refleksi itu gitu ya, berpikir ini, berpikir itu. Padahal seringkali begini, keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang tidak menyenangkan, bisa jadi itu menjadi salah satu perjalanan pendewasaan kerohanian kita untuk memahami bahwa Tuhan tuh mau menguji kedewasaan dan menguji kekuatan daripada iman kita. Bukan karena kejadian tidak mengenakan itu, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, bukan karena Tuhan menghukum kita. Enggak. Tapi Tuhan ingin menguji kita. Dan saya ingat banget gitu ya, Tuhan tuh nggak mungkin memberikan pengujian yang mengizinkan pengujian melebihi kekuatan kita. Kalaupun kita diizinkan mengalami sesuatu yang kita pikir udah sesek, udah hampir nggak kuat, kita yakinlah bahwa Tuhan itu pasti memberi kita satu jalan keluar untuk kita bisa menanggungnya. Kalau tadi Pak Gideon sudah bisa menemukan ya bahwa ada blessing dalam perjalanan pengalaman yang tidak mengenakan, kehilangan Bu Erni. Kak Pujianto juga tadi juga bisa sampai di titik akhirnya memang imannya kepada Tuhan bukannya makin lemah, justru malah makin kuat ketika harus menghadapi serangkaian tes demi tes. Gitu ya. Saya yakin hal yang sama juga bisa dialami oleh setiap dari kita, bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak, jangan buru-buru kita protes sama Tuhan, jangan buru-buru kita merasa bersalah, ini hukuman dari Tuhan. Demikian juga kita juga jangan buru-buru menghakimi orang lain seperti itu. Dan yang ketiga, yang saya mau sharingkan, bahwa apapun yang terjadi, kasih Tuhan tuh nggak pernah menjauh dari kita kok. Kasih Tuhan tuh nggak pernah luntur buat kita. Banyak sih tantangan-tantangan, banyak frustrasi, banyak sekali hal-hal yang mungkin kita nggak habis pikir gitu ya. Ada orang baik kenapa meninggal? Kenapa nggak yang jahat itu aja yang meninggal sih? Kenapa anak saya cuma satu diambil? Kenapa nggak yang naik 9 itu aja diambil satu, kan nggak apa-apa gitu. Ya, kita nggak bisa ngerti gitu ya. Kenapa kok saya punya pasangan cuma satu, Tuhan panggil. Kenapa nggak yang istrinya 4? Kenapa istrinya 5? Itu aja diambil satu, kan nggak soal. Tapi kan sekali lagi ya, apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, dan Tuhan itu nggak pernah menjauh dari kita. Semakin kita memahami prinsip ini, semakin kita bisa menyadari bahwa kita bisa jadi seperti Ayub. Ayub itu justru semakin mengenali Tuhan itu justru setelah dia mengalami serangkaian penderitaan yang kalau kita di posisinya Ayub mungkin kita nggak kuat. Tapi justru selama itu semua Ayub bisa bilang, sekarang mataku melihat Engkau, baru bisa ngerti benar-benar siapa Tuhan itu dari pengalaman pribadinya. Nah, ya sekali lagi ya, bagi saya
sampai kapanpun kita nggak bisa memahami Tuhan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mampukan kita melalui masa-masa sulit ini. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat mungkin di antara yang mengikuti di Zoom maupun yang di Facebook ini juga mungkin sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan, pertanyaan, yakinlah bahwa kasih Tuhan nggak pernah menjauh dari kita. Dan pada waktu yang indah, Tuhan akan membuat kita mengerti maksud tujuan Tuhan yang indah itu apa. Dan di saat-saat seperti ini ya, itulah kita punya teman, kita punya komunitas, kita punya mentor, pembimbing rohani. Tadi Kak Pujianto ngomong kan, ada kekuatan dari Pak Jarod yang seorang mentor yang memberi kekuatan, memberi dorongan. Itulah indahnya ketika kita berada dalam komunitas, kita nggak perlu sendirian dan Tuhan bekerja melalui saudara kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, itu memberi kekuatan kepada kita. Ketika saya kehilangan ayah saya, itu pas 3 hari sebelum saya harus berangkat ke Colorado Springs waktu itu mengikuti pertemuannya Director Family First, Focus on the Family seluruh dunia. Saya ingat banget, saya nangis di pesawat waktu itu. Dan ketika sampai di sana, saya ketemu dengan teman-teman yang memberikan kekuatan, ya, sharing juga pengalaman mereka ketika kehilangan ayahnya, kehilangan orang dikasihi, dan itu juga memberi kekuatan buat saya. Meskipun jujur sampai sekarang kadang-kadang masih kebesit pemikiran, mosok Tuhan nggak ngerti sih, saya kangen banget sama ayah saya dan pengen ngomong, mosok nggak dikasih kesempatan gitu. Tapi ya sudahlah, itu sudah sekian tahun yang lalu dan saya sampai pada pemahaman memang ya ada hal-hal yang memang kita nggak akan pernah bisa mengerti, tapi Tuhan adalah Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Itu yang saya mau share. Oke, terima kasih Pak Himawan bahwa kita nggak pernah bisa memahami Tuhan, tapi saya yakin Tuhan memahami kita. Dan Tuhan sangat paham dengan hidup kita, Tuhan sangat paham dengan keluarga kita. Dia lebih tahu apakah janin yang dikandung ini ke depan akan sehat atau tidak, sehingga Tuhan bisa mengambil keputusan untuk memanggil lebih dulu. Setiap pribadi kita, setiap kita mungkin saja akan pernah mengalami, ya saya berdoa tidak mengalami, tapi Tuhan bisa izinkan terjadi. Teman-teman yang ada di Zoom boleh bertanya, silakan kalau mau bertanya bisa angkat tangan, unmute ya, atau ditulis. Nah sambil nunggu kalau mau nulis pertanyaan, saya akan isi juga kesaksian, nanti mungkin Pak Tony Mulya juga akan menambahkan ya. Nah saya pun pernah mengalami tahun 2009 saya pelayanan sekeluarga. Saya biasanya pelayanan sendirian. Kalau saya bukan kayak Pak Gideon kemana-mana berdua gitu ya. Saya lebih sering sendirian. Lalu karena saya melayani dari tahun 82. Saya menikah tahun 90. Kalau saya hitung dari tahun 90, maka boleh dikatakan 15-10 tahun pertama itu saya pelayanan kemana-mana sendirian. Lalu mulai sering berdua sama keluarga. Kalau sama istri berdua, benar-benar yang paling sering gitu ya kayak 5-6 tahun terakhir ini gitu. Nah, tapi tahun 2009 itu saya istimewa karena saya melayani sekeluarga. Jadi biasanya sendirian gitu, kali itu sekeluarga. Saya, istri, dan 3 anak, saya bawa semuanya pelayanan ke Bali. Dan hari itulah rumah kami kebakaran. Jadi habis, ludes, tidak diasuransi, dan karena kami semuanya ada di keluar kota, ya kami nggak bisa mengeluarkan barang satupun juga. Jadi habis bis. Itu 2009. Dan itu juga bagi saya sempat kayak, Tuhan, kami ini sedang tidak di Las Vegas atau di Genting atau lagi main. Kami pelayanan sekeluarga. Anak-anak bersaksi, istri ikut ngisi seminar, dan rumah kami terbakar. Dan kami di luar kota, yang nggak bisa keluarin barang satupun, tidak diasuransi. Jadi kekayaan yang kami kumpulkan selama 12 tahun, hilang dalam 1 hari. Itu juga sempat membuat saya shock sih ya. Dan bertanya-tanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Dan biasa, seperti yang Pak Himawan juga katakan,
Teman-teman ya banyak yang seperti Elifas, Elihu, Bildad, Sofar gitu ya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti dah dosanya ada banyak. Coba kita nggak tahu aja, ya penampilannya aja sukacita, penampilannya aja pelayanan. Tapi kan kita nggak tahu dong dalamnya. Jadi itu komentar-komentar yang memang indah untuk dikenang. Gitu ya. Itu indah untuk dikenang. Tapi ya puji Tuhan Tuhan izinkan mengalami hal itu. Tahun lalu belum lama ya perusahaan saya bangkrut ya, IVA dahsyat di mana kami punya pegawai 300-an, stokis di 200 kabupaten, kami harus tutup karena tidak kuat melawan digitalisasi. Kami juga sudah ikut digitalisasi, bukan platform, tapi kami nggak kuat bersaing melawan Lazada, Zalora yang modalnya triliunan sehingga harus tutup. Ya. Tapi kalau saya harus membandingkan, akhir tahun lalu kami bangkrut dan lebih 100 miliar habis, dibanding dengan kebakaran 2009 yang sebenarnya hanya 2,5 miliar, itu saya kebakarannya lebih sedih. Karena kalau yang tahun lalu bangkrut itu seperti sebuah resiko bisnis, jadi memang udah siap, gitu ya, walaupun kehilangannya besar sekali. Tapi saya nggak sedih-sedih banget, apalagi memang sudah siap pensiun gitu ya. Cuma dulu mikirnya pensiun dalam keadaan kaya gitu loh ya. Pengennya tuh pensiun tuh kaya, harus melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu ya nggak tergantung sama pelayanan, itu kan saldonya banyak. Jadi nanti persembahan kasihnya bisa disumbangin ke yayasan, kan mulia sekali gitu ya. Kan mulia sekali kalau bisa begitu. Tapi ternyata Tuhan izinkan saya untuk juga punya pengalaman seperti teman-teman hamba Tuhan lain, di mana hari ini juga kami itu hidup dari pelayanan. Itu yang paling berat, saudara. Kalau soal bangkrutnya itu nggak berat sebenarnya. Saya itu senang-senang aja, ketawa-ketawa aja, tapi ketika makan persembahan kasih itu ternyata rasanya beda. Itu kita hampir 30 tahun jadi pengusaha, saudara ya. Jadi itu satu pergumulan yang lain lagi. Tapi ya itu tadi, Tuhan itu memang tak terselami. Jalannya, rencananya, rencanamu bukan rencanaku. Saya punya rencana untuk pensiun dalam keadaan yang makmur gitu ya, punya usaha, lalu go public, lalu punya sahamnya diwariskan ke anak sekolah bisnis, anak belum balik ke Indonesia, perusahaannya sudah tutup gitu ya. Tapi ya saya tetap bersyukurnya itu sekarang ini saya tuh bisa melihat pemeliharaan Tuhan gitu ya. Jadi kalau dulu kan kayak memelihara diri sendiri gitu ya, usahanya maju, omsetnya puluhan miliar tiap bulan. Tapi sekarang ini waduh, ternyata Tuhan ingin saya punya pengalaman seperti Pak Tony Mulya. Punya pengalaman seperti pendeta-pendeta lain, Pak Gideon ya, yang hidup itu kadang ternyata juga nafasnya itu pendek gitu ya. Jadi saya pensiun dalam keadaan saya tidak asuransi kesehatan, saya tidak asuransi jiwa. Maka saya nggak boleh sakit. Kalau sakit, saya nggak punya asuransi. Nggak punya deposito. Dan sedihnya itu bukan soal nggak punya duit, saudara ya. Dulu kan saya punya uang, sumbang sana, sumbang sini, gitu. Lalu sekarang misalnya ada keluarga yang butuh bantuan, saya nggak bisa bantu, gitu. Itu sedih sih nggak bisa bantu, tapi ada yang lebih sedih dari itu gitu ya. Apa yang lebih disedihin lagi gitu ya? Sedihnya itu mereka nggak percaya kalau saya nggak punya uang. Itu lebih sedih lagi. Masa sih Pak Jarod nggak punya uang, kalau ketawa-ketawa begitulah. Memangnya saya mau nangis, letak syuting gitu langsung diupload nangis-nangis gitu ya kan nggak mungkin juga kan ya. Jadi ya kita tetap bersuka cita, tetap antusias, tetap melayani, tetap optimis gitu ya. Tapi waktu kita nggak bisa nolong gitu karena nggak punya uang gitu, saya tuh pertama sedih karena nggak bisa nolong gitu. Kedua sedih karena mereka nggak percaya kalau saya nggak punya uang. Jadi, itu udah seru. Pokoknya ceritanya nih sekarang ini lagi seru ya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Tony Mulya, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, Pak Tony Mulya ditambahkan. Nanti kalau ada yang bertanya bisa nyambung, ya. Ya, terima kasih buat waktunya. Luar biasa. Ini saya dengar Pak Gideon, Pak Pujianto, Pak Himawan.
Pak Jarod juga. Dan saya percaya pengalaman-pengalaman kita ini sebenarnya untuk menguatkan mungkin orang yang nanti di belakang kita gitu. Jadi saya kasih contoh satu kali adalah orang tua rohani saya, dia kuliah itu lulusnya sampai 11 tahun. Tapi waktu itu kan belum sistem drop out. 11 tahun, waktu wisuda ternyata ada satu orang anak muda datang sama dia. Dia bilang, saya tadinya mau bunuh diri, Pak. Kenapa? Saya udah 7 tahun, katanya nggak lulus. 7 tahun mau bunuh diri, padahal dia udah 11 tahun baru lulus. Akhirnya Bapak bikin saya semangat, katanya, karena ternyata ya harus gigih seperti Bapak, walaupun 11 tahun tetap dilayani. Jadi maksudnya pengalaman Bapak yang luar biasa tadi semua, itu akan dipakai untuk orang mungkin yang mengalami, yang nggak sebanding dengan apa yang Bapak alami. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Tony Mulya. Rasul Paulus itu kan bilang begini, atau bukan bilang begini, mungkin apa yang dialami dulu. Rasul Paulus itu kan mengalami aniaya ya, jadi dia dilempari batu, dia di penjara, dia mengalami fitnah, tapi terutama aniaya fisik yang luar biasa. Kalau dibaca dalam kitab Korintus itu aku disesah 5 kali kejadian, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. Aku didera di luar batas, aku dilempari batu sampai mati. Bahaya di kota, bahaya di desa, bahaya di laut. Jadi itu daftar aniaya Paulus itu panjang sekali gitu. Lalu Paulus punya ayat begini, aku mengucap syukur bahwa aku bisa menghibur kamu dengan penderitaan-penderitaan, dengan penghiburan yang kualami. Karena zaman dulu itu kan jemaat itu kan banyak dianiaya. Dan Paulus mengalami aniaya lebih daripada jemaat yang lain. Sehingga Paulus bisa menguatkan jemaat dengan pengalamannya. Yang dilempari batu, yang hampir mati. Dia dilempari batu sampai dikira mati loh. Tapi murid-muridnya datang loh masih hidup. Itu dibawa ke kota, masukin keranjang, diobati. Begitu sembuh melayani lagi, disesah lagi, dihajar lagi. Nah, tapi jemaat zaman sekarang ini kan, jemaat zaman sekarang ini masalahnya nggak digebukin gitu ya. Ya ada sih, tapi nggak banyak gitu ya. Pak Ibrahim masuk penjara. Tapi jemaat sekarang ini ternyata masalah yang dihadapi itu ditipu orang, ya sakit, terus bangkrut. Gitu. Jadi saya baru tahu tuh kenapa Tuhan izinkan saya mengalami. Ya, supaya bisa menghibur jemaat modern sekarang ini ya. Waduh, begitu ada orang bangkrut stres gitu, wah rugi berapa Pak gitu, 2 miliar gitu. Kalau Pak Jarod ya 140 sih ada gitu. 140 juta bukan, 140 M. Wah, mereka kaget. Lah itu gedung dijual itu 8 lantai. Waduh, jadi gudang aja 2 hektar itu. Jadi wah, zaman sekarang ini penderitaan jemaat berbeda. Jadi saya mengucap syukur. Sebelumnya saya punya juga pengalaman yang lain. Jadi tadi kebakaran gitu ya sampai ludes. Nah, waktu kebakaran itu ya saya wajahnya begini juga nih, bersukacita begini, ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu ya. Dan gara-gara saya kebakaran wajah saya bersukacita, saya itu dilaporin polisi, Saudara. Jadi Anda pernah nggak kebakaran dilaporin polisi? Jadi udah korban dilaporin polisi gitu. Jadi kenapa saya dilaporin polisi gitu ya? Jadi ada tetangga yang menduga saya sengaja membakar. Buktinya kebakaran kok ketawa-ketawa gitu. Akhirnya kami diperiksa sama polisi dan akhirnya saya meyakinkan polisi bahwa tidak sengaja dibakar dengan cara bahwa saya tidak asuransi Pak. Jadi buat apa saya bakar gitu. Jadi begitu polisi tahu tidak diasuransi, itu polisi lainnya langsung dicabut. Jadi ya itulah yang saya alami. Ya, ada satu pertanyaan. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Bapak Jarod, ada yang terasa berbeda kalau mendengar cara Bapak bersaksi. Storytelling ada nuansa realistis sehingga tidak mencolok nuansa menyalahkan Tuhan atau menyalahkan yang lain. Bagaimana dan apa yang membuat Pak Jarod bisa begitu ya? Wah, oke, pertanyaannya buat saya. Jadi saya baca sendiri. Saya jawab sendiri. Ya, jadi begini ya. Hidup saya ini tidak mulus. Tahun 90 saya ke Jakarta, tinggal di rumah bedeng, di pinggir kuburan, lalu kerja.
kerja pun juga sempat difitnah karena waktu sebelum di Astra, tapi ya kerja yang sebelumnya lagi saya punya manajer nggak lulus SMA tapi karena pengalamannya panjang, sedangkan saya insinyur jadi merasa tersaingi, lalu saya ya difitnah. Wah, itu juga saya sempat kelimpungan. Lalu singkat cerita pindah ke Jakarta, mulai bekerja, mulai buka usaha. Tahun 92 buka usaha, jatuh bangun, ya punya pabrik tutup, punya grosir tutup, punya toko bangkrut. Saya pernah jual beli mobil bekas, saya pernah jadi sales sepatu ke toko-toko. Bahkan saya ini juga punya kayak Pak Puji, sebenarnya kayak istrinya Pak Puji juga. Saya itu punya kartu anggota asuransi. Karena juga pernah jadi agen asuransi, tapi nggak jalan. Jadi hidup saya ini panjang banget ceritanya ya. Tapi ya nggak semuanya berhasil, malah lebih banyak gagalnya. Tapi yang berhasil ya 1-2 diberkati Tuhan. Nah, lalu kenapa ketika saya kayak kebakaran gitu ya cepat banget bangkitnya? Atau sekarang ini tahun lalu bangkrut gitu ya, sekarang udah semangat. Jujur kalau saya sedih ya, tapi kalau dibilang bangkitnya itu ya sama dengan saya, dengan Kak Puji, dengan Pak Gideon gitu ya, karena Tuhan. Jadi setiap kali ada masalah yang besar, makin besar masalahnya, itu makin kembali kepada esensi hidup ini gitu ya. Apa yang saya cari dalam hidup ini gitu ya. Memang ya dulu saya punya impian bisa mewariskan perusahaan ke anak-anak gitu ya, tapi begitu perusahaannya nggak bisa diwariskan, akhirnya kembali kepada esensi. Yang saya wariskan kan bukan perusahaannya, tapi entrepreneur spirit-nya. Yang saya wariskan bukan yayasan saya, tapi jiwa melayaninya. Sehingga anak saya juga sekarang ini rajin pelayanan ke pedalaman, ke desa-desa, ke Mentawai, ke Sulawesi, walaupun mereka tinggal di Singapura. Yang saya wariskan adalah pola hidupnya, sederhana. Anak saya menjadi pembicara dengan fee $2.000-3.000 per jam hari ini, saat ini, ya. Tapi dia kalau baru menikah April yang lalu, dan kalau Sabtu Minggu kan masak sendiri, itu hari Jumat dia sudah pasang di Instagramnya kalau Sabtu Minggu nanti mau masak misalnya gado-gado atau memasak soto, siapa yang mau order gitu ya. Jadi buka PO supaya masaknya pas dengan yang diorder. Dia jualan makanan gitu ya. Dan saya itu lihat begitu senang gitu. Saya mewariskan kerajinan. Saya nggak mewariskan perusahaan, tapi saya mewariskan kerajinan. Walaupun jadi pembicara dengan tarif ribuan dolar, tapi masih mau ketika masak hari Sabtu tuh ya sekalian masak, sekalian jualan untuk dapat untung $5-10 supaya menghargai berkat. Dan ketika orang menghargai berkat karena bekerjanya itu mengumpulkannya dolar demi dolar, tapi tidak pelit dengan berbagi. Pergi mission trip, membiayai pelayanan. Nah, itu membuat saya punya penghiburan. Ketika saya bangkrut dan kehilangannya besar sekali, tapi penghiburan saya bagi saya juga besar sekali. Saya melihat anak-anak yang melayani Tuhan itu kebanggaannya berbeda, ya, puasnya berbeda. Beberapa minggu terakhir anak saya bilang, "Pak, aku dipanggil khotbah sama GC Pusat," gitu. Begitu masuk GC Pusat, nggak lama lagi aku dipanggil GC di Batam dan seterusnya. Jadi saya tidak katrol-katrol, saya tidak tawar-tawarkan dia pelayanan gitu ya. Tapi dia mulai melayani dan kayak kisah hidupnya kayak mengikuti gitu. Dia mulai bisnis, masuk sekuler, tapi dipanggil Tuhan melayani, jadi bukan seorang pendeta, tapi hamba Tuhan. Itu bagi saya penghiburan yang luar biasa bahwa anak-anak melayani Tuhan karena kerinduannya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membuat saya tuh bisa kuat ya menghadapi apapun yang seperti tadi saya pernah cerita. Jadi itu menjadi sebuah cerita yang memang natural begitu kejadiannya gitu ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Shalom Pak, sewaktu lalu saya lihat khotbah Pak di YouTube mengenai doa pelepasan hak. Saya ingin tahu caranya Pak. Oh, oke. Ya, itu tanya saya lagi. Oke, jadi saya pernah ditipu tanah. Jadi saya nggak punya rumah, merantau ke Jakarta, tinggal rumah bedeng, lalu kerja, nabung. Singkat cerita, bisa beli tanah 800 meter karena saya punya kerinduan, punya rumah yang besar. Nah, ternyata tanah itu bodong gitu ya.
dipatok orang lain, dipageri orang lain, ya nggak ada suratnya, akte jual beli pun nggak dikasih-kasih. Kalau ditagih itu ya nanti besok suratnya saya kasih seminggu lagi ya. Kalau seminggu lagi kan saya tunggu dong gitu kan. Tapi hari seminggu lagi itu sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Ya kalau gitu dibatalin aja, saya batalin gitu. Dan waktu saya bilang batal itu yang jual juga, oh ya nggak apa-apa kalau batal, saya minta waktu 2 minggu ya untuk balikin uangnya. Nah, dia bilang 2 minggu, saya tunggu dong ya kan, 2 minggu lagi, 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, 2 tahun lagi juga. Jadi, itu bertahun-tahun. Akhirnya melepaskan hak ini ditanya, Pak, melepaskan hak gimana? Ya coba berdoa saja sama istri Tuhan. Saya dengan istri sepakat bahwa uang tanah dan kasus tanah itu kami relakan, saya tidak akan tagih lagi. Itu saya anggap ya memberkati orang itu. Saya ikhlas. Balik syukur, enggak ya syukur. Kayak tadi tuh, Pak Kak Pujianto tadi, anak yang keempat itu, ya Tuhan, kalau hidup-hidup, kalau dipanggil, ya dipanggil. Mau makan kepiting, makan kepiting. Itu sudah sampai pada istilahnya itu udah gimana punya anak 1 panggil Tuhan, punya anak 2 panggil Tuhan, hamil lagi katanya kosong gitu, yang keempat udah mungkin istilahnya itu udah kayak ya itu kira-kira juga begitu. Saya itu udah ditipu ini udah dan waktu itu ini sebelum tahun 2000. Jadi itu saya beli tanah 800 meter itu 500-an juta tuh tahun itu, uang itu bagi saya gede banget itu pengen bangun rumah impian gitu, dan itu hilang gitu aja. Ya memang menyakitkannya itu karena prosesnya lama ya gitu, sampai nagih dan seterusnya, singkat cerita bertahun-tahun, sehingga akhirnya saya nggak kuat lagi gitu ya, karena itu kan mengganggu pikiran saya, jiwa saya kalau saya terus terikat dengan kasus tanah itu gitu. Emang harganya ya besar sekali, gimana nabung bertahun-tahun untuk hal itu. Tapi saya udah sampai kayak sebenarnya kayak putus asa gitu ya. Cuma istilahnya ini putus asa rohani, namanya melepaskan hak. Jadi udah merasa nggak tertagih gitu, akhirnya kita berdoa sama istri Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan menagih lagi, balik syukur nggak ya sudah. Wah, sebelumnya bukan doa begitu, sebelumnya doa alam nama Yesus, api dari surga turun biar dia tahu saya hamba Tuhan, bakar apinya bikin dia gelisah Tuhan. Udah, itu doa bukan melepaskan hak, melepaskan api biar dia tahu kalau saya hamba Tuhan, biar dia ngerti nih, ini hamba Tuhan. Wah, itu orangnya tenang aja ya, sehat saja dah. Jadi segala macam doa udah dicoba gitu. Akhirnya ya terakhir tadi doa melepaskan hak, dah Tuhan, saya nggak akan nagih lagi, ikhlas pasah, dah itu uang berkati dia, udah berkati dia, kalau dia diberkati nggak akan menipu orang lagi, bikin dia lahir baru supaya nggak nipu orang lagi. Jadi saya dengan ini sama istri sepakat melepaskan itu bukan hak kita lagi. Udah, ya doanya gitu aja. Udah, setelah itu udah pokoknya happy life. Lu aduh, itu nggak gampang. Setelah itu melepaskan itu nggak gampang. Tapi ya begitu kita bisa melakukan ya gimana ya, Tuhan Yesusnya melepaskan hak hidupnya, hak untuk dihormati, dan itulah yang sebenarnya dalam hidup ini kita tuh memang harus belajar kehilangan ya. Karena untuk kita sadar bahwa ada hal yang memang tidak kekal. Jadi harta itu nggak kekal, jabatan itu nggak kekal, pelayanan di bumi nggak kekal, buahnya yang kekal. Jadi kita nggak boleh mempertahankan jabatan juga. Makanya tahun 98 saya pernah dicopot dari ketua pemuda, dicopot dari ketua misi, 4 tahun nggak boleh khotbah. Wah, itu juga saya waktu itu kehilangan yang sesuatu yang kehilangan uang lain, tapi kehilangan pelayanan juga suatu hal yang sangat berat gitu. Apalagi sampai 4 tahun nggak boleh khotbah, itu menjadi kayak bahan omongan yang pergumulan yang berat gitu. Tapi saya belajar dalam hidup ini untuk bertanggung jawab, tapi tidak punya rasa memiliki. Dalam arti gini, kalau diambil Tuhan, ya sudah gitu ya. Jadi rumah saya pernah diambil Tuhan, perusahaan saya pernah diambil Tuhan. Kalau tadi Pak Himawan bilang ayahnya dipanggil Tuhan nggak sempat, itu saya sama juga Pak Himawan. Jadi ibu saya dan ayah saya dua-duanya dipanggil Tuhan, saya tidak ada. Jadi kalau ibu saya itu saya lagi pelayanan. Saya lagi pelayanan di Toraja, dan pagi-pagi saya ditelepon sama adik saya, ibu dipanggil Tuhan. Saya punya kesempatan pagi itu dari Toraja ke Makassar, karena itu 8 jam, tapi kalau jam 9 itu saya sampai Makassar pasti baru jam 9 sampai jam 3.4 sampai Makassar. Saya bisa ngambil flight jam
6, jam 7, jam 8 gitu ya. Tapi saya tuh hari itu masih ada 3 sesi lagi. Saya tuh diberi Tuhan itu ketenangan luar biasa. Saya balik ke Jakarta, ke Solo, terus ke Solo, ibu saya nggak bangkit lagi. Jadi waktu habis terima telepon gitu, oke, urus segala sesuatunya ya, nanti saya kabari. Habis begitu saya lanjutkan, saya khotbah 3 sesi, seminar 3 sesi. Dengan gaya yang tidak berubah, dengan lucu yang tidak berubah. Setelah selesai 3 sesi, saya bilang panitia, Pak, KKR bisa digantikan orang lain, tapi seminar saya selesaikan, antar saya ke Makassar. Loh kenapa Pak? Ibu saya dipanggil Tuhan. Kapan Pak? Ya saya tahu tadi pagi jam 9. Itu panitia bilang, tadi pagi jam 9, dan Bapak masih 3 sesi, saya nggak lihat perubahan di wajah Bapak. Gitu. Itu juga satu pembelajaran bagi saya bahwa saya harus tahu bahwa kalau saya masih bisa robah, saya akan robah. Tapi kalau ibu saya dipanggil Tuhan kan sesuatu saya nggak bisa robah lagi. Ya saya ikhlas aja. Saya hanya Tuhan beri saya kekuatan untuk melayani 3 sesi lagi dan saya selesaikan. Dan setelah itu saya baru ke Makassar dan sampai Makassar itu di airport bilang begini, tuh Pak pesawat terakhirnya pas take off gitu. Jadi saya kehilangan flight. Tapi saya sudah sangat terbiasa dalam hidup ini. Saya tahu mana yang harus saya prioritaskan. Dan saya flight besoknya ke Jakarta, terus ke Solo, ya saya nyusul ibu saya sudah dimakamkan. Karena memang adik-adik saya, ya mereka sepakat, maksudnya proses berjalan terus gitu. Bahkan saya tidak ditunggu. Jadi itu meninggal, segera dimandikan, ya walaupun orang tua saya Kristen ya, tapi kayak model kayak orang Islam gitu, nggak pakai lama gitu, terus jadi saya nyusul ke kuburan yang sudah diuruk gitu, dan saya ya berdoa bersitu, saya menangis, tapi saya kuatkan hati saya. Dan waktu ayah saya kembali hal yang sama terjadi lagi. Jadi memang hidup ini kadang-kadang banyak hal yang Tuhan izinkan gitu ya. Banyak orang melihat saya banyak tertawa gitu, tapi sebenarnya di balik muka ini banyak di balik muka ini banyak peristiwa ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya lagi dan juga waktunya sudah habis ya, saya akan serahkan ke Pak Tony Mulya untuk menutup dan sekaligus mengakhiri kita dengan perjamuan kudus. Jadi kita Senin ini sebenarnya persekutuan ya, bukan talk show. Jadi kita persekutuan keluarga Indonesia Bahagia, ibadah, tapi bentuknya talk show. Maka kita mengakhirinya dengan perjamuan kudus dan Pak Tony Mulya akan memimpin kita di dalam perjamuan. Silakan Pak Tony. Baik, sebelum perjamuan mungkin ada ayat yang saya ingin sampaikan sesuai dengan apa yang kita bicarakan ini. Ini ayatnya lagi rema selama 1 minggu buat saya. Dibilang begini dari Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini ada lagunya yang terkenal. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongku dalam kesusahanku. Yesus terlalu setia. Lupa lah. Tapi ayat itu menurut saya ayat yang paling pas buat malam hari ini. Itu dikala ya kita susah, tetap Tuhan penghibur kita. Dia ada berserta kita. Mari kita ambil perjamuan kudus kita. Kita ambil roti sama-sama. Kita boleh angkat roti di atas tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amen. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Baik, kita siapkan juga anggur malam hari ini. Dan biarlah juga menjadi iman buat kita lewat anggur yang adalah darah Yesus. Yang sakit malam hari ini Tuhan akan sembuhkan. Yang mungkin punya beban berat, percaya juga ada kelegaan dari Tuhan. Ya, jadi penderitaan kita mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kita yang bersaksi tadi semua. Ya, dari apalagi dari Pak Jarot, ya saya percaya malam ini Tuhan akan berikan kekuatan buat yang di Facebook, yang nanti ada di YouTube, ya lewat live streaming, ya semua yang ada di Zoom Tuhan akan kuatkan. Ya, kita satu untuk minumnya, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa inilah darah Yesus yang berkuasa? Amin. Mari minum sama-sama, saudara. Amin. Silakan Pak Jarot tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh mendengar kesaksian Pak Gideon, Kak Puji, kata-kata penguatan Pak Himawan, dan juga hamba-Mu sendiri diberi kesempatan untuk bersaksi. Kami merenungkan hidup ini, kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau mengizinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kalau tidak baik secara ekonomi, tapi mendatangkan kebaikan secara karakter, kami semakin mulia, kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami mengerti kekekalan, hidup kami jadi tabah, kami dimurnikan seperti emas. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan selama hidup kami mengenal kekekalan. Selama hidup ini kami mengenal Tuhan. Dan kami cepat atau lambat juga akan kembali kepada Tuhan, dan kami menghadapi hidup ataupun mati sama-sama dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami dalam beberapa hal kami nggak memahami Tuhan, tapi kami cukup puas karena Tuhan memahami kami. Tuhan memahami keadaan kami, dan Tuhan membina kami. Tuhan mengangkat kami pada kemuliaan demi kemuliaan, dan Tuhan akan membawa kami kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan memberkati setiap pribadi, baik kami semuanya, bahkan juga peserta yang telah memberi juga kami kekuatan untuk melayani, karena hadirnya mereka dalam acara juga membuat kami bersuka cita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kumpulkan kami kembali pada Senin yang akan datang untuk persekutuan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Jarot. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Gideon. Himawan, terima kasih. Pak Gideon, makasih Pak Jarot. Pak Tony, Pak Jarot. Ambasador setahun ya Pak Gideon ya. Iya. Sudah tinggal sama Ibu. Doain juga Pak Jarot. Saya tanggal 12 Desember merit lagi Pak Jarot. Wah, masih semangat. Ya. Pak Tony, makasih Pak Tony. Sama-sama Pak Gideon. Puji, sekarang Joshua umur berapa? Ini masuk 10 Pak. Wah, haleluya, wah sehat ya. Kemarin Joshua, masa diingat karena Jarot nanti datang ya Pak Jarot ya, tanggal 12 ya. Pak ya, Jarot. ya. Di Jakarta Pak? Di Jakarta Pak? Di Lipo Karawaci. Oke, sip. Ya. Kalau di Jakarta sih, ya, mudah-mudahan sudah nggak PSBB ya. Iya. Oh, anak saya kemarin pas pernikahan, pas PSBB, waduh. Sempat waktu itu direncanakan mau ditunda Oktober loh. Kalau jadi Oktober, PSBB lagi, waduh. Akhirnya dulu akhirnya ambil keputusan apa?
online. Nggak nyesel dah. Jadi pernikahan pertama yang virtual. Itu juga lain lagi tuh ceritanya. Ada aja anak pertama menikah online. Lebih hemat ya online. Tapi gara-gara online tuh yang lihat di Facebook 60.000, yang lihat di YouTube 30.000. Mana mungkin pesta nikah 30.000. Betul. Aduh, anak di Singapura, mantu di Singapura, mertua di Kelapa Gading, besan di Kelapa Gading, saya di Bintaro. Aduh. Semuanya mendatangkan kebaikan ya Pak. Iya. Itu juga. Udah hotel batal. Saya tiket habis nikah kan mau ke Amerika, saya udah beli tiket tentu. Jadi anak yang nikah rencananya anak bulan madu, saya sama istri juga bulan madu gitu. Tiketnya udah di-issue, nggak bisa dipakai sampai sekarang. Oh, tapi bisa diganti kan? Nggak bisa, saya nggak asuransi, jadi nggak refund. Oh. Cuma dikasih itu voucher untuk setahun, tapi ini ya masih ya sampai April sih tahun depan. Iya, kalau berhenti. Nah, itu dia. Tapi Kalau PBB bilang sekarang nggak ada lockdown, Pak. PBB udah bilang tidak ada lockdown. WHO sudah menyatakan nggak perlu lockdown sekarang. Oh, yang penting protokol. Tapi Jakarta besok demo lagi nih. Nah, iya. Besar lagi. Duh, perlu didoain. Cluster demo nanti. Cluster demo, iya. Ini menurunkan Jokowi katanya 212. Ya biar mereka ngelawan Tuhan lah. Betul, harus terjadi yang seperti itu, Pak. Kita di rumah aja. Baik semua, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.